Baik, selamat siang sahabat Omeko. Jadi ini segmen kedua ya. Ini saya lebih spesial lagi untuk dari beliau ini. Jadi kita minta penjelasan, Prof. Tadi saya keliling-keliling lihat di mana waktu di Korlantas waktu itu di ruangan Profesor itu kan banyak lukisan, seni-seni alat seni, apalagi ada patung, ada ini, ada itu, wah banyak sekali yang berkaitan dengan seni budaya. Di sini saya lihat juga di ruangan ada seni. Nah, kaitan dengan itu, Dok. Ini sahabat-sahabat Omeko kan juga perlu paham, Dok. Yang terkait dengan Profesor sampaikan tadi panjang lebar terkait dengan seni budaya sebagai pilar peradaban bangsa itu apa sih penjelasannya? Biar sahabat Omeko tahu itu. Bangsa ini ada karena ada masyarakat, karena mereka berkumpul, mereka itu perlu bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, mereka dalam menghadapi kebutuhan kehidupan sehari-hari itu sudah penat, tapi di sela-sela inilah untuk ada keseimbangan. Maka seni budaya menjadi pilar peradaban bangsa. Ini yang saya katakan, kalau bahasa kampungnya Pak Eko lagi lah, itu namanya seni itu semlempit-lempit. Nah, artinya ada di semua lini kehidupan. Dengan cara apa saja, entah itu nada, rupa, suara, gerak, kata, bahasa, bahkan ke semua itu digabung, ini bisa sesuatu yang bisa mencairkan atau menjadi solusi atas kepenatan hidup, dan ini menjadi suatu tanda dan standar kecerdasan suatu bangsa. Nah, kalau kita melihat, apalagi ini lembaga pendidikan, maka mendidik ini juga suatu seni, suatu seni. Saya tanya sama Pak Eko nih, Pak Eko kalau mau piara ikan itu yang dipiara airnya dulu apa ikannya dulu? Ya, kita siapkan ikannya apa airnya dulu. Nah, kalau airnya dulu, maka lingkungan ini harus juga inspiring. Oh gitu ya. Suasana. Jadi sekolah ini akan menjadi fun, sekolah ini inspiring, sekolah ini tadi katakan somea, welcome. Kita ini menjadi ikon peradaban. Dan kita juga berupaya membangun, jangan orang ke kantor polisi itu kalau ada masalah atau dipanggil atau kaitan dengan masalah lain. Tetapi tempat ini inspiring, ini juga tempat healing. Nah, karena inilah tadi saya katakan seni, ini saya mulai dari rekayasa sosial, saya tata lingkungan. Baik, kau melihat toh, kalau pohon-pohon ini bukan hanya hijau tetapi ada warna-warni. Tidak harus mahal, tetapi kreativitas. Karena tingkat kreativitas inilah rasa. Seni merupakan dialog antara indera dengan jiwa, di mana bisa ketemu frekuensi yang sama untuk bisa merasakan dan menelusuri pada relung-relung dan lorong-lorongnya. Itu muat. Jadi artinya ketika saya katakan, ya kita berdayakan yang ada. Bagaimana dengan suasana dan situasi yang ada, kita bangun untuk lembaga pendidikan ini memberikan suatu contoh, memberikan suatu inspirasi. Karena kita ini jangan mengeluh karena tempatnya, tetapi kita harus memikirkan bagaimana manusia mengolah. Karena seni itu merupakan karya jiwa. Dan di dalam karya ini ada jiwanya. Nah, itu rasa. Itu namanya rasa. Dan ini mengatakan olah rasa itu pada kaitan dengan bagaimana seni ini menjadi bagian penting di dalam pembelajaran di sini. Dan satu lagi juga olah jiwa, spiritualitas, keagamaan, religiusitas ini juga sangat penting. Dan olahraga tentu kita harus mengatakan bahwa mensana in corpore sano. Nah, itu tadi. Nah, ini Prof, tadi kan saya sampaikan tadi dari bukan, saya kan mana-mana. Waktu di Korlantas itu ruangannya penuh kan, lukisan ya ini, patung ya ini, patung dari kayu, dari besi segala macam. Tuh di sini ada lukisan. Nah, sekarang saya mau tanya Profesor, mulai kapan mulai melukis itu, dan kira-kira dari sejak melukis sampai sekarang sudah diproduksi berapa itu? Kalau berkesenian melukis, menggambar itu saya itu boleh dikatakan dari SD. Kalau SD, dan saya tidak punya satu bukti yang paling tua yang saya miliki tahun 81. Dari tahun 81 kelas 2 SMP. Kalau ditanya jumlahnya berapa, saya jawabnya 4 huruf, Pak Eko. Gitu, oke banget pokoknya. Nah, saking banyaknya itu udah. Nah, makanya saya kembangkan. Seni bukan hanya di kanvas, tetapi di lingkungan, di apa, dibangun semua. Saya coba tata ini. Bahkan kita ini sumber daya yang ada, bagaimana kita kembali tugas polisi ini, kalau bahasa kampung Pak Eko hanya satu kata, nguwongke. Nah, kita bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana kita semua ini ada suatu dialog. Maka tadi saya katakan bahwa di Sespim ini
merupakan bagian pembelajaran dengan dialog peradaban. Kalau ini dialog peradaban, berarti tempatnya orang beradab. Tidak apa-apa, jelek biar gitu, tapi ada jiwanya. Penuh kasih sayang, ini penuh, boleh dikatakan memang ini kawasan Somea. Dan satu lagi, kita harus ingat, harus peduli terhadap lingkungan, air, udara, dan apa saja bisa. Saanane, saisane, iso kanggo urip lan nguripi. Ya, terus Prof, itu apa? Tadi ada turunan dari orang tua atau kakek ahli pelukis itu. Loh, siapa ngerti kan? Itu kan ada itu turunan. Biasanya kan kalau pelukis atau seni itu kan ada bapak turunan. saya. Jadi bapak saya itu memang dia dari bahasa menulis, melukis, patung, seni bangunan dan macam-macam, semua bisa. Dan bapak saya memang satu yang nggak bisa, orang pintar gorek duit. Nah, itu. Iya, podoel gitu ya. Nah, terus itu sudah pernah pamerannya berapa kali? Pameran mau kolaborasi, Polome Tunggal itu berapa kali? Kalau pameran tunggal kemarin yang ke-12 ya Pak Eko, waktu di Jogja, pameran tunggal saya sudah 12 kali. Ada di Jakarta, Jogja, Magelang. Kan kita juga pernah pameran di Manado, di Malaysia. Jadi kalau pameran bersama mungkin 50-an kali. Kolaborasi ya? Ya. Jadi saya secara virtual maupun secara aktual, karena ini era digital ya. Saya mulai mengembangkan My House My Gallery, rumahku galeriku, My House My Museum. Nah, seni itu dari rumah. Karena mendidik seni ini bukan hanya untuk menjadi seniman, tapi bisa mengapresiasi itu sudah sangat luar biasa. Karena dia bisa menikmati, tidak hanya kaku, tidak hanya hafalan, tetapi bagaimana kita ini mulai bisa membangun dan menumbuh kembangkan imajinasi. Kalau kata Albert Einstein ini mengatakan begini, the true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Jadi tanda yang hakiki dari suatu kecerdasan itu bukan pengetahuan tapi imajinasi. Nah, disinilah maka saya katakan sekolahan ini imajinatif yang dikembangkan supaya semua ini bisa hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, terus nanti ini kan kalau ini kan jelas pekerjaan kita, profesi kita polisi ini kan punya masa expired ini, masa habisnya usia 58. Mau pilih yang mana? Profesi sebagai guru, pengajar, pendidik atau seniman nih? Gini, Pak Eko. Kita mengatakan pernah dengar toh, the old soldier never die. Jadi the old police never die. Jadi artinya jiwa polisi itu tidak hilang walaupun secara kedinasan pensiun. Karena ini adalah bagian dari muwonge tadi. Maka polisi itu yo guru, yo berkesenian, ya berbudaya, ya melakukan banyak hal. Karena jadi polisi kudu ana lelabuhane, rano lelabuhane, rano gunane. Karena ini satu hal yang memang harus ditanamkan sampai kita masuk ke liang lahat, sampai terakhir kita bernapas tetap harus dilakukan. Bahkan kalau kita mendengar yang namanya Tan Malaka, dia mengatakan teriakan saya akan jauh lebih keras ketika saya sudah di dalam liang kubur daripada saya waktu masih hidup. Jadi artinya kita harus membuat suatu legacy, meninggalkan sesuatu. Karena kita harus suatu ketika menjadi leluhur, dan kita itu akan dilihat banyak orang dan anak cucu kita juga tahu. Maka legacy itu adalah suatu keabadian. Orang boleh mengatakan pinter, hebat, kayak apapun, kalau tidak berkarya, maka dia hanya dikenang nelung dino 3 hari, mitung dino 7 hari, matang puluh 40 hari, nyatus 100 hari, nyewu 1000 hari, habis jadi pupuk. Nah, tapi kalau kita berkesenian membuat karya, itu namanya ars longa vita brevis. Hidup itu pendek, tapi seni itu abadi. Nah, sekarang gini, tadi kan kita sudah mulai dari segmen 1, cerita kita pernah di Korlantas, kedua masalah apa sih lembaga pendidikan ini, karena di sini ada Sesdimen mendidik tiga sekolah ini. Ya, harapan kita pengen bisa masuk sini sih. Nah, harapan kita untuk outputnya nanti polisi masa depan itu gimana? Yang sudah lulus dari sini, Pak. Polisi itu harapannya memang cuma satu, ono gunanya untuk kemanusiaan, ketertarikan dan peradaban. Karena polisi ini harus bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ada pertemuan siang ini. Baik, baik rekan-rekan sahabat Omeko, jadi spesial pertemuan dengan Omeko dengan Profesor Krisnanda, mudah-mudahan membawa manfaat untuk sahabat-sahabat Omeko di sana ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam